Selamat pagi anak-anak, kelas 7. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan linier satu variabel ya. Jadi, yang dikatakan linier satu variabel itu variabelnya hanya satu. Misalkan A saja, B saja, atau C saja, dan pangkatnya juga satu. Oke, kita perhatikan lagi yuk. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, peserta didik dapat menentukan nilai variabel dalam persamaan linier satu variabel. Menyelesaikan persamaan menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Ayo perhatikan contoh soalnya dan akan saya terangkan. Menyelesaikan persamaan menggunakan penjumlahan dan pengurangan. Contoh seperti yang ada di buku, 4 ditambah M sama dengan 11. Itu artinya kamu cari bilangan M, pengganti variabel M itu biar ruas kiri dan ruas kanannya sama. Ya, ini artinya 4 ditambah berapa sih? Sama dengan 11. Kita cari dulu M. M sama dengan 11 dikurang 4. M sama dengan 7. Kita buktikan 4 ditambah 7 sama nggak dengan 11? Sama kan? Seperti itu. Ya. Contoh yang berikutnya. 8 sama dengan A ditambah 3. Bagaimana caranya? 8 sama dengan bilangan berapa sih ditambah 3? Gitu ya. Cari bilangan yang ditambah 3 sama dengan 8 berapa? A sama dengan 8 dikurang 3. A sama dengan 5. Kalau kamu ganti A-nya 5, benar nggak hasilnya 8? 5 tambah 3, 8 kan? Sama. Jadi ruas kiri dan ruas kanan harus sama ya nak. Paham ya? Nah, setelah kalian pahami tentang penjumlahan dan pengurangan, sekarang kita menyelesaikan persamaan menggunakan perkalian dan pembagian. Perhatikan langkah-langkah yang akan saya terangkan ya anak. Ditambah 8 sama dengan 20 ditambah 3M. Perhatikan ya nak, kalau persamaan linier satu variabel yang hanya bisa ditambah atau dikurang harus sama ya, sejenis. Masih ingat kan tentang aljabar? Jadi 7M ditambah 8 itu nggak bisa. Kamu sejeniskan dulu. Biar kamu gampang mengerjakannya, ingat, kalau dia melewati tanda sama dengan, tandanya berubah. Ya, kan 7M temannya 3M kan? 7M, karena dia di sini positif, kan kamu harus pindahkan dia ke sini kan? Ya enggak? Karena dia positif, tandanya berubah. Jadi min 3M sama dengan ini kan 20, tulis 20 karena dia nggak pindah. Yang pindah kan positif 8, kamu harus pindahkan ke sini. Positif kan pindah jadi negatif 8. Ya, jadi kalau lewatin tanda sama dengan, tandanya berubah ya nak. 7M dikurang 3M kan udah sama nih. Sama, sejenis. Tinggal kurangkan aja. 7 kurang 3 berapa? 4M. Karena variabelnya M. Sama dengan 20 dikurang 8 berapa? 12. Nah, 4 dikali berapa sih hasilnya 12? Itu artinya ya, kalau 4M dikali berapa coba? Dikali 3 kan? Dari mana? Dari 12 dibagi 4. Ya, ini kamu bagi 4, ini kamu juga bagi 4. Habis. Tinggal M. M sama dengan 12 bagi 4, 3. Paham ya? Jadi nilai pengganti variabelnya sama dengan 3. Kita buktikan yuk. Sama nggak nanti hasilnya ruas kiri ke ruas kanan? Kita buktikan, ayo. Kita buktikan. Bukti. Tadi kan soalnya 7M ditambah 8 sama dengan 20 ditambah 3M. 7. Ganti M-nya dengan 3. 7 kali 3 ditambah 8 sama dengan 20 ditambah 3. Ganti M-nya dengan 3. Dikali 3. 7 kali 3, 21 ditambah 8 sama dengan 20 ditambah 3 kali 3. 9, 21 tambah 8. 29. 20 tambah 9. 29. Nah, sama kan dia ruas kiri dan ruas kanan? Ya, itu artinya nilai penggantinya biar hasilnya benar. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua yuk. Contoh soal yang kedua,
3 buka kurung Y tambah 5 sama dengan 2 buka kurung Y dikurang 3. Ingat ya nak, kalau ada tanda kurung itu artinya kamu kali. Kamu kalikan satu-satu sama bilangannya ya. 3 kali Y, 3Y. 3 dikali 5 plus 15. 2 dikali Y, 2Y. 2 dikali min 3, min 6. Ya, ingat, yang bisa ditambah atau dikurang yang sejenis. Kamu sejeniskan dulu. Tandanya harus berubah kalau lewati tanda sama dengan. 2Y-nya kamu pindahkan ke depan, 15-nya kamu pindahkan ke belakang. Ya. 3Y, karena dia positif 2Y, pindahkan jadi min. Min 2Y sama dengan min 6. Ini ingat ada negatif kan? Negatif 6, positif 15 kamu pindahkan ke sini. Ya, jadi min 15. Karena dia lewatin tanda sama dengan. 3Y kurang 2Y berapa? Karena udah sejenis tinggal kurangkan aja bilangannya. 3 kurang 2, 1 kan? Kalau 1 nggak usah tulis saja. Y sama dengan min 6 min 15, min 21. Inilah nilainya. Y sama dengan min 21. Udah stop, nggak usah lagi dibagi seperti contoh soal yang sebelumnya. Karena udah dapat variabelnya sendiri, Y. Paham ya? Lanjut kita ke contoh soal nomor 3 yuk. Contoh soal yang nomor 3. X per 2 dikurang sepertiga sama dengan X per 3 ditambah 5 per 6. Ya, ingat, kalau pecahan itu kamu samakan dulu penyebutnya. Ya, dengan pakai KPK. Bilangan berapa sih yang bisa dibagi dengan 2, 3, dan 6? Ingat KPK ya. Cari bilangannya. Bilangan berapa? 6 kan? Kamu kalikan 6 semuanya. Yang bawahnya. Ya. KPK-nya dari 2, 3, dan 6 adalah 6. 6 bagi 2 berapa sih? 3. 3 kali X, 3X. Ya. Dikurang 6 bagi 3, 2. 2 kali 1, 2. Sama dengan 6 bagi 3, 2. 2 kali X, 2X. Ditambah 6 bagi 6, 1. 1 kali 5, 5. Paham? Sama seperti yang contoh soal sebelumnya. Samakan-samakan ya. Tandanya harus berubah kalau lewatin tanda sama dengan 2X-nya pindah ke depan, min 2-nya pindah ke belakang. 3X positif 2X kan pindah jadi di sini kan min 2X sama dengan di sini positif 5. 5 min 2 kalau pindahkan ke belakang jadi positif 2. 3X dikurang 2X, 3 kurang 2 kan 1, tinggal X aja sama dengan 5 tambah 2, 7. Sudah, stop sampai sini. Ya, jadi yang bisa ditambah atau dikurang dia harus sejenis. Paham ya? Lanjut kita yuk contoh soal nomor 4. Contoh soal keempat. Ada gambar persegi panjang, ukurannya masih dalam bentuk variabel. Ya, panjangnya P tambah 3 cm, lebarnya 2P ditambah 5 cm. Kamu tentukan panjang sebenarnya berapa. Ya, kelilingnya kan 76. Kalau ada soal seperti ini kamu selalu berangkat apa yang diketahui ya. Karena yang diketahui keliling, pakai rumus keliling. Apa sih keliling persegi panjang? 2P ditambah 2L kan? Ya enggak? 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Kamu ganti. Ya, semua yang diketahui kelilingnya di soal berapa? 76. Tulis ini 76 sama dengan 2 buka kurung. Berapa ukuran panjangnya? P tambah 3 kan? P tambah 3 ditambah 2 buka kurung. Lebarnya berapa? 2P ditambah 5 ya. 76 sama dengan, ingat tanda kurung diapakan? Dikali. Kamu kalikan satu-satu. 2 kali P, 2P. 2 dikali 3 plus 6. Ditambah lagi 2 kali 2P, 4P. 2 dikali 5 plus 10. Ya, 76 sama dengan, samakan aja dulu, 2P ditambah 4P ditambah 6 ditambah 10 ya. Yuk, 76
76 sama dengan 2P tambah 4P berapa? 6P. 6 ditambah 10 plus 16. Apakah bisa 6P ditambah 16? Tidak bisa, karena dia tidak sejenis. Yang sejenis yang mana? 16-nya kamu harus pindahkan ke depan kan? Ya enggak? 76. Ingat dia positif, kalau dia pindah ke depan lewati tanda sama dengan, tandanya harus berubah ya nak. Positif jadi negatif. Negatif 16 sama dengan 6P. 76 dikurang 16 berapa? 60 sama dengan 6P. P sama dengan, jangan lupa, 6 dikali berapa sih hasilnya 60? Dikali 10 kan? Dari mana? 60 dibagi 6. Jangan lupa ini bagi 6, ini juga dibagi 6. Habis. 60 bagi 6, 10 sama dengan nilai P. Baru dapat nilai P-nya kamu. Belum ukuran sebenarnya. Bagaimana caranya? Perhatikan lagi. Tadi dapat nilai P-nya 10 kan? Jadi ukuran sebenarnya sama dengan tadi ukuran panjangnya P tambah 3 kan? Ganti nilai P-nya. 10 ditambah 3 sama dengan 13. Lebar. Berapa di soal? 2P tambah 5. 2P ditambah 5. Sama dengan 2 buka kurung. Kalau 2P itu artinya 2 kali P ya. 2 kali P. P-nya tadi kan 10 kan? 2 kali 10 ditambah 5. 2 kali 10, 20 ditambah 5 sama dengan 25. Inilah ukurannya. Panjangnya 13 cm, lebarnya 25 cm. Paham? Contoh soal yang kelima, 3A ditambah 12 sama dengan 7A dikurang 8. Yang ditanya nilai A ditambah 2. Ini yang ditanya nilai A ditambah 2. A-nya kan kamu belum tahu. Ya, bagaimana cara mendapat nilai A? Sama seperti contoh soal sebelumnya. Samakan dulu, sejeniskan dulu. 7A-nya kamu pindah ke depan, plus 12-nya kamu pindahkan ke belakang. Ya, 3A karena dia positif pindah, jadi kurang 7A sama dengan ini negatif 8 kan? Negatif 8-nya tetap karena dia nggak pindah. Yang pindah positif 12. Positif 12 pindah jadi negatif 12. 3A dikurang 7A berapa sih? 3 kurang 7? Min 4 kan? Min 4A sama dengan min 8 dikurang 12? Min 20. Min 4 dikali berapa sih hasilnya min 20? Dikali berapa? Dikali 5 kan? Dari mana 5? Min 20 dibagi min 4. Ingat aja bilangan depannya kamu bagikan dengan bilangan depannya. Oh, dibagi min 4, Bu. Dibagi min 4. Dia kan habis, tinggal A. A sama dengan min 20 bagi min 4. 5. Ya, dapatlah nilai A-nya 5. Yang ditanya apa? A ditambah 2. Nilai A ditambah 2 sama dengan ganti A-nya. A-nya 5 kan? 5 ditambah 2 sama dengan 7. Ya. Jadi untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel, kamu harus sejeniskan dulu. Biar bisa ditambah atau dikurang. Ya. Dan kalau misalkan di depan variabel itu ada bilangan, misalkan 2A sama dengan 12, kamu bagikan dengan bilangan depan variabelnya. Ya, dibagi 2, seperti itu. Seperti contoh ini, min 4A dibagi dengan min 4. Paham ya? Jadi ini intinya, bagaimana cara mendapatkan nilai variabel agar nilainya benar. Seperti itu. Inti dari menyelesaikan persamaan linear dua variabel. Paham ya? Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, untuk menyelesaikan persamaan linear satu variabel, kalian harus sejeniskan dulu untuk bisa ditambah atau dikurang. Jadi kamu harus tahu juga bentuk persamaan linear satu variabel itu seperti apa. Ya, yang sudah dijelaskan, variabelnya hanya satu dan pangkatnya juga cuma satu. Ya, kalau nanti ada soal membedakan mana
satu variabel atau tidak, kamu udah bisa membedakannya, ya. Dan kamu juga bisa menyelesaikannya. Untuk mendapat nilai variabelnya, nilai pengganti biar benar itu nilainya berapa sih? Seperti itu, ya. Tetap semangat buat kalian dalam PJJ ini. Terima kasih ya, Nak.